gue lihat kondisinya sekarang sepi. Ya kurang lebih dari kemarin 2 hari ini. Kartika Plaza ini merupakan salah satu area yang cukup strategis. Kalian bisa lihat sendiri. Cuman kondisinya kalau gue bilang sih, ini sepi, nggak seramai tahun-tahun sebelumnya gitu ya. Kalau lu ke Bali dan nggak main di Pantai Kuta, itu artinya lu belum. Happy weekend guys, ketemu lagi bareng gua Reno Raditya. Seperti biasa jangan lupa subscribe, like, comment, dan share. Dan yang pasti gua akan banyak mengupdate informasi liburan di Bali seperti apa dan kondisi Bali terkini itu bagaimana gitu. Ini gua ada di area Kuta. Jadi gua di Jalan Kartika Plaza. Jadi kalau arah ke belakang gua itu menuju ke Bandara Internasional Igusti Ngurah Rai. Kalau ke depan, gue menuju ke Pantai Kuta, daerah Legian, Seminyak, dan di area ini tuh ada beberapa spot, termasuk hotel gitu ya. Karena sepanjang jalan tuh hotel. Di sini ada 2 mall yang strategis juga, ada Lipo, terus Mall Discovery. Kalau di Pantai Kuta tuh ada Beach Walk. Nah, biasanya kalau jalan ini tuh menjadi tolak ukur Bali rame apa enggak. Biasanya tuh stuck banget karena ini menjadi jalan utama juga buat kendaraan-kendaraan yang baik itu dari bandara ataupun orang-orang yang akan pulang setelah liburan gitu kan menuju ke bandara. Itu ramai banget, cuman kalau yang gue lihat kondisinya sekarang sepi. Ya kurang lebih dari kemarin 2 hari ini, karena gue sempat staycation di daerah Kuta juga, kondisinya sama. Tapi yang pasti gue bakalan update ke kalian kondisi terkini Pantai Kuta. Nanti gue akan masuk ke Mall Discovery seperti apa, terus kita nyusurin Pantai Kuta juga bagaimana. Yang pasti ikuti terus vlog gue Reno Raditya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Jadi teman-teman, kalau kita berbicara soal jalan Kartika Plaza ini merupakan salah satu area yang cukup strategis karena dekat dari area tempat wisata Pantai Kuta, terutama tinggal jalan kaki gitu ya kalau kalian nginep di daerah sini. Terus pusat perbelanjaan juga di sini, salah satunya ada Mall Discovery yang di depan gua ini. Terus sepanjangan jalan ini tuh ada banyak hotel, dari luxury hotel sampai yang hotel budget. Salah satunya itu ada Discovery Hotel Kartika Plaza. Terus di ujung sana dekat bandara itu ada Aston, terus ada Fairfield juga. Kalau yang mau budget itu ada hotel di sampingnya Discovery itu. Terus ada Sun Island, ada Adijaya. Kalau Adijaya ini persis di depannya Mall Discovery. Terus Bali Rani, pokoknya banyak banget di sini pilihannya. Sampai kalau ke ujung mau yang luxury juga ada Hotel Teruntum. Itu tepat di ujung jalan ini, pas belokan ke area Pantai Kuta. Jadi lokasinya itu berada di sudut. Kalau tempat nongkrong, area pusat perbelanjaan, ada Mall Discovery ini. Terus panjangan jalan juga resto tuh kiri kanan banyak banget. Dari resto Western, kalau di sini juga lagi marak-maraknya Indian food. Jadi yang masakan India, karena memang lagi banyak tamu-tamu dari India. Terus yang Nusantara juga banyak. Salah satunya itu beras merah. Kalau beras merah ini itu punyanya Hotel Adijaya. Jadi restonya Hotel Adijaya. Kalau kalian nginep, kalian bisa nongkrong di situ juga. Dan tepat di depan Mall Discovery ini tuh ada Waterboom Bali di sana. Jadi dari satu spot kalian nginep di area sini tuh bisa merasakan banyak experience ya, dari tempat wisata sampai atraksi wisata juga, hotel dan segala macam gitu ya. Dan gak ribet juga cari makan. Hanya saja kalau di spot-spot wisata itu kan untuk makanan ya lumayan pricey ya. Jalan Jalan Mataram.
Ini Mall Discovery. Mall ini tuh nyambung langsung ke belakang. Di belakang hotel ini tuh langsung akses ke Pantai Kuta. Jadi dulu sebelum gua tinggal di Bali, kalau gua liburan selalu nyarinya hotel tuh di sekitaran Kartika Plaza atau di daerah Legian karena dekat dari mana-mana gitu ya. Nah, kalau di belakang gua ini Mall Discovery. Terus yang seperti gua bilang di sini pas depannya itu langsung Waterboom Bali. Resto kiri kanan. Akses Pantai Kuta juga dekat banget. Kalau mau beli oleh-oleh juga kalian tinggal jalan agak di depan lagi bisa ke area Pasar Seni Kuta. Jadi di situ menjual pernak-pernik atau oleh-oleh Bali lah kalau gue bilang. Untuk wisatawan asing memang kalau untuk liburan wisatawan dari Australia di bulan Juli Agustus itu udah mulai puncaknya Agustus kalau nggak salah. Dan memang juga di sini kebanyakan tuh yang nginap di area sini biasanya family trip ya, kalau dari luar. Dan kalian bisa lihat sendiri, cuman kondisinya kalau gue bilang sih ini sepi, nggak seramai tahun-tahun sebelumnya gitu ya, karena biasanya selain kendaraan yang di sini macet juga banyak wisatawan yang lalu lalang gitu kan. Sebenarnya kalau kita berbicara tentang Kuta secara umum, memang tren wisatawan tuh sekarang berubah karena baik itu wisatawan asing maupun wisatawan lokal menganggapnya itu Pantai Kuta tuh apa ya, setelah banyak pembangunan dan segala macam kesannya lumayan kumuh gitu ya. Dan apalagi dengan kerusakan-kerusakan yang terjadi, ada abrasi dan segala macam, itu menambah minusnya Pantai Kuta itu sendiri. Tapi meskipun begitu, kalau gua bilang sih, kalau lu ke Bali dan nggak main di Pantai Kuta, itu artinya lu belum afdol tuh main di Bali. Pantai Kuta tetap punya daya pikat meskipun dengan segala kerusakan yang terjadi di area Pantai Kuta. Kalau menurut gue sih, kalau area di depan ini kan masih di Jalan Kartika Plaza juga. Ini area food court. Gue sebutnya pecinan karena di sini banyak yang menyajikan atau resto-resto dengan Chinese food gitu. Salah satunya yang depan ini. Tapi juga ada Indian food, Korean food, pokoknya macam-macam lah, nyampur-nyampur sebenarnya. Kalau dulu tuh kebanyakannya di sini seafood dan itu Chinese food gitu kan. Nah ini juga kalau kalian lihat orang yang lalu lalang dan makan di dalam juga masih bisa dihitung jari gitu ya, nggak kayak dulu. Dan ini bisa menjadi pilihan kalian juga kalau misalnya nginep di daerah Kartika Plaza ini untuk nyari makanan gitu. Jadi nggak harus yang jauh-jauh lagi untuk sekedar mungkin lunch, dinner gitu. Oke guys, cukup sekian untuk vlog gua kali ini tentang gambaran bagaimana daerah Kuta utamanya di Jalan Kartika Plaza seperti apa dan apa aja hal yang menarik ketika kalian berkunjung dan stay di daerah situ gitu ya. Ini bisa menjadi referensi kalian juga. Jangan lupa di subscribe, komen, dan share. Ketemu lagi di next vlog. Gua Reno Raditya pamit, bye-bye.